Wira Diana. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Komang, moderator. Bapak, Ibu, para mitra dimanapun berada, izinkan saya untuk berbagi pada kesempatan hari ini kepada Pak Panji Agung. Alhamdulillah dengan Pak Nyoman Sugarwe, Astunggare diberikan kesehatan. Nah ini Bapak Ibu, izinkan saya untuk bisa berbagi pada kesempatan ini apa yang menjadi ingredient yang luar biasa. Jadi bukan Pak Panji dengan Pak Nyoman Sugarwo saja, tapi kebetulan saya tinggal di Desa Muncan, di area di sini sudah banyak orang terbantu dan sudah banyak sekali kesaksian-kesaksian. Jadi Bapak Ibu, selamat malam, semoga diberikan kesehatan pada hari ini dimanapun Bapak Ibu berada. Saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati kita dan diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya. Bapak Ibu, yang tadi sudah testimoni yang sudah dikatakan oleh Pak Panji, dengan meningkatnya usia, apalagi sudah di usia di atas 40 tahun, di mana penyebabnya adalah karena akibat radikal bebas. Bapak Ibu, para mitra, radikal bebas ini bisa didapat dari dalam tubuh kita sendiri ketika kita melawan infeksi, ketika kita mengalami stres dalam kehidupan kita. Begitu juga faktor dari luar. Radikal bebas ini tidak bisa kita hindari karena faktor udara yang saat ini terjadinya pancaroba, perubahan cuaca, banyak sekali orang mengalami jatuh sakit. Tapi Astungkare, insya Allah dengan produk EJ Ebus ini kita bisa banyak bertahan untuk bisa menjadi sehat. Polusi udara, sinar ultraviolet, paparan asap rokok yang begitu banyak bahan-bahan kimia dari paparan lingkungan, makanan yang terproses, Bapak Ibu, yang tidak bisa kita hindari. Daripada akumulasi radikal bebas di dalam tubuh kita, apalagi di usia 40 tahun, tentu antioksidan yang ada di dalam tubuh kita, sebenarnya Bapak Ibu para mitra, kita punya penawar atau penangkal daripada radikal bebas, yaitu adalah glutathione atau yang dikenal sebagai enzim superoksid dismutase. Tapi sayangnya, karena akumulasi daripada radikal bebas, ini akan menyebabkan stres oksidatif. Nah, dari stres oksidatif inilah Bapak Ibu yang akan memicu. Nah, apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu adalah sebuah molekul atau senyawa yang kehilangan pasangan elektron. Jadi ketika dia menempel, dia akan mencoba merusak daripada sel kepada DNA ataupun berbagai macam protein misalnya, seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita lihat 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia, itu yang pertama karena stroke. Stroke ini bisa disebabkan karena adanya bleeding atau perdarahan, pecahnya pembuluh darah, ataupun adanya sumbatan. Tentu sekali lagi ini disebabkan karena adanya pembuluh darah. Secara normal pembuluh darah itu elastis. Ketika pembuluh darah diakibatkan karena akumulasi daripada radikal bebas dan penawar di dalam tubuh kita melampaui lebih lebih dominan radikal bebas, itu akan menyebabkan stres oksidatif. Apa yang terjadi? Dia akan mengganggu kelenturan. Selain juga faktor usia. Dengan meningkatnya usia, pembuluh darah atau elastisitas pembuluh darah itu akan terganggu. Begitu juga dengan viskositas atau kekentalan pembuluh darah. Ya, dengan stres oksidatif ini akan dipicu terjadi penyumbatan ataupun kekentalan daripada darah itu sendiri, sehingga akan menghambat ataupun rapuhnya pembuluh darah sehingga terjadi pecah ataupun bisa menyebabkan stroke atau perdarahan. Begitu juga akibat arteriosklerosis, adanya penyempitan pada pembuluh darah di jantung. Nah ini tentu diakibatkan, tentunya kolesterol yang kita punya ini mestinya baik-baik saja, karena baik sekali untuk metabolisme.
Tetapi ada yang dikenal sebagai kolesterol jahat atau yang dikenal sebagai low density lipoprotein. Nah, ini yang akan mengganggu yang menjadi sampah dalam pembuluh darah kita. Tentu dipicu oleh yang namanya radikal bebas ini, ya, yang mengakibatkan stres oksidatif sehingga terganggulah pembuluh darah itu. Nah, begitu juga penyakit-penyakit yang lain seperti diabetes, TBC, dan sekarang saat ini banyak anak-anak muda yang mengalami kanker karena pola makan, ya, makanan yang terproses, pola gaya hidup yang seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu para mitra, jadi produk kita adalah produk yang kaya dengan antioksidan. Apa antioksidan? Tentu dia akan menyimbangi, yang membantu memberikan pasangan elektron, yang membantu menyimbangkan bagaimana radikal bebas itu. Ya, jadi perlu penawar. Antioksidan adalah antioksidasi. Ya, jadi bagaimana cara oksidasi itu? Kalau saya analogikan, oksidasi itu terjadi ketika besi itu bisa berkarat. Begitu buah apel kita buka, dia akan terjadi perubahan warna. Minyak goreng yang awalnya jernih, dia berubah menjadi hitam. Itu karena proses oksidasi. Begitu juga di dalam tubuh kita. Tidak semua oksigen yang kita serap itu, 25% itu mengakibatkan radikal bebas. Ya, itu. Jadi perlu penangkalnya namanya antioksidasi atau dikenal sebagai antioksidan. Tentu antioksidan ini dia membantu menetralkan radikal bebas dengan menyumbangkan elektron. Tadi adalah radikal bebas adalah sebuah molekul atau senyawa yang kehilangan pasangan elektron. Ketika dia menempel, dia akan mengganggu. Tapi dengan produk kita, antioksidan, dia memberikan penawar atau bisa membantu menetralkan radikal bebas itu dengan bagaimana caranya? Dengan menyumbangkan elektron. Tentu dengan menyumbangkan elektron, dia akan menjadi lebih stabil. Ya, begitu. Apa kita antioksidan ini adalah tentu membantu memboster tubuh kita atau melindungi tubuh kita. Oke, selanjutnya. Nah, produk unggulan kita yang perdana yaitu yang dikenal sebagai produk EG iBoost. Kalau kita lihat namanya itu iBoost artinya booster, artinya bisa melindungi. Tentu manfaatnya yang pertama bagaimana mendukung sistem imun, sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan energi stamina. Ketika energi stamina lebih baik, tentu kesehatan kita akan menjadi lebih optimal. Yang ketiga, manfaat antioksidan ini bisa meregenerasi sel karena setiap hari akan terjadi kerusakan sel itu sendiri, Bapak Ibu. Dia bersifat anti penuaan, anti aging, dan ini anti inflamasi atau anti radang. Yang tadi katakan Pak Nyoman Sugawo dan Pak Panji, mudah-mudahan ini itu diakibatkan karena stres oksidatif yang mengakibatkan terjadinya peradangan ya pada sendi. Nah, tentu ini adalah penawarnya yaitu sebagai antiinflamasi secara alami. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih ingredient di balik ini? Nah, ini selling point Bapak Ibu para mitra dimanapun berada yang menjadi selling point yang dimiliki oleh EG Internasional, yaitu ada produk unggulan kita adalah yang dikenal sebagai High to Live. High to Live ini adalah ekstrak buah zaitun. Ya, penemuan terbaru ini kebetulan diimport buah zaitun itu dari Spanyol, di mana teknologi ini bisa memisahkan antara minyaknya, air, dan ampas. Nah, airnya ini yang mengandungi hidroksitirosol. Tentu cara pengolahannya merupakan buah zaitun ini merupakan antioksidan alami yang diproses 100% yang mengandungi hidroksitirosol tentu dan di 100% secara alami tentu bebas. Nah, ya, terutama daun daripada buah zaitun ini adalah bahaya ya mengandung dan tentu yang Bapak khawatir ini sudah tersertifikasi dan mempunyai tingkat keamanan yang baik karena berstandar internasional ISO 2001 atau 9001. Oke, selanjutnya. Nah, itu Bapak Ibu yang menjadi selling point daripada ekstrak buah zaitun. Yang tadi saya katakan di mana airnya itulah yang kaya akan hidroksitirosol. Makanya kenapa kita milih hidroksitirosol? Ini adalah penemuan kedokteran modern yang terbaru yang bisa memisahkan antara minyak, air, dan begitu juga dengan ampas, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, Bapak. Nah, apa hidroksitirosol ini? Selanjutnya, slide.
Karena hidroksitirosol ini adalah merupakan tentu saat ini adalah merupakan antioksidan yang terbaik yang mempunyai kandungan hampir 20 kali lipat jika dibandingkan dengan vitamin C, dengan vitamin E, begitu juga dengan green tea atau teh hijau. Kenapa? Dari hasil penelitian, daripada jurnal-jurnal yang diterbitkan, daripada uji klinis, ini menunjukkan mempunyai manfaat yang luar biasa tentunya, ya, karena dia akan membantu mengurangi anti peradangan atau anti inflammatory. Begitu juga dia membantu melawan bakteri atau mencegah kerusakan-kerusakan sel, terutama sel-sel yang pertumbuhannya tidak normal ataupun kanker, atau juga melindungi kesehatan jantung. Karena apa? Hidroksitirosol ini merupakan selling point kita, Bapak Ibu. Dia merupakan the most powerful antioxidant dan merupakan antioksidan yang sebagai antiinflamasi. Tentu ini merupakan hidroksitirosol itu melindungi terhadap oksidasi, terutama kolesterol jahat itu sendiri, ya, yang berefek menyebabkan terjadinya sumbatan pada pembuluh darah jantung atau dikenali sebagai arteriosklerosis. Oke, selanjutnya ada hasil uji klinis. Nah, kalau kita dibandingkan dengan beberapa vitamin seperti green tea, vitamin C yang kita tahu, dan begitu juga dengan olive oil, tentu ini mempunyai kandungan orak value itu yang sangat tinggi, Bapak Ibu, para mitra. Kalau kita lihat itu sampai 18.000, ya, 18 milimol trolak per gram, Bapak Ibu. Artinya apa itu orak? Orak adalah oksigen radikal absorption kapasitas. Artinya sebuah metode menyerap radikal bebas. Bagaimana? Semakin tinggi nilai orak, semakin bagus menyerap radikal bebas. Nah, ini yang membantu karena hidroksitirosol itu merupakan sebuah senyawa dengan daya serap yang sangat tinggi atau biofabilitas yang sangat tinggi. Karena nilai oraknya itu bisa membantu radikal bebas, menyerap radikal bebas lebih banyak jika dibandingkan dengan beberapa antioksidan yang lain seperti green tea, vitamin C, dan begitu juga dengan olive oil. Selanjutnya, Pak. Nah, ini. Nah, selain itu, jadi Tuhan sudah ciptakan beberapa buah-buahan, dan buah-buahan ini kita tahu semua bahwa buah-buahan ini adalah kaya akan antioksidan. Tentu kita tahu bahwa delima merah baik sekali, merupakan antioksidan yang sangat baik karena mengandungi polifenol. Begitu juga lemon ataupun vitamin C-nya yang sangat tinggi, dia membantu kesehatan kulit dan merupakan antioksidan yang bagus. Begitu juga dengan buah kiwi yang banyak dengan akan kaya serat yang tentu membantu proses pencernaan kita. Blueberry, strawberry sangat baik sekali, antioksidan yang sangat lazim digunakan, membantu dalam stamina, ya, membantu juga kesehatan kulit karena kita kulit ini adalah organ yang terbesar, ya. Rosehip ini diimpor langsung dari Afrika, tentu merupakan satu-satunya antioksidan yang sangat bagus ini yang tidak didapat di negara kita. Tomat kita tahu bahwa merupakan anti kanker, dan bunga mawar ini bagaimana menetralkan daripada pH atau kelembaban kulit. Nah, kita tahu dengan kulit ini adalah protek utama ataupun proteksi pertama, ya, dari bakteri maupun mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita. Harus sayangi tubuh kita, yaitu terutama kulit kita. Tapi di dalam Aibus ini sudah ada bunga mawar, ini Astunggara, insya Allah bisa membantu kesehatan kulit. Dan bonusnya Bapak Ibu, para mitra ini, ketika minum secara rutin Aibus ini sudah ada testimoninya, kulit tampaknya lebih cerah dan glowing. Nah, ini rahasia, ya, untuk ibu-ibu dan siapapun yang mengkonsumsi rutin, insya Allah Astunggara ini akan menjadi lebih baik. Nah, karena ada apa? Ada timun. Nah, timun ini baik untuk menghidrasi kulit itu kita sendiri. Jadi membantu kelembaban, tentu kita juga supply airnya karena timun ini kaya akan air. Begitu juga dengan wortel yang kaya akan beta karotin, di mana kandungan vitamin A-nya jauh lebih baik, membantu kesehatan mata kita. Dan satu lagi, buah dari acerola yang diimpor langsung dari Meksiko. Dan dari 12 kombinasi buah dan sayuran, insya Allah Astungkara bisa membantu kesehatan. Cukup satu saset satu hari bagi orang yang sehat, dan orang yang sakit tentu mempunyai
kebutuhan nutrisi 3 kali lipat jika dibandingkan dengan orang yang sakit. Selanjutnya, yang tadi Pak Moderator katakan, Pak Komang Sudiarte, kita setuju bahwa kesehatan kita itu berawal dari makanan yang baik. Minumlah 1 hari 1 saset Aibus, Astonggare, insya Allah bisa membantu kesehatan tubuh kita, begitu dengan keluarga kita. Kita yakin bahwa makanan yang baik itu adalah obat yang terbaik. Bapak Ibu, para mitra, saya doakan sekali lagi semoga Tuhan akan memberkati, semoga diberikan kesehatan bagi semua. Tetap semangat, tetap ingin berbagi kebaikan ini manfaat kepada banyak orang dan Tuhan akan memberkati. Kita kembalikan kembali lagi kepada Pak Komang selaku